kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan pada saat ini sangat berbeda, Ibu Guru melakukan video, tapi Ibu Guru harap kepada anak sekolah minggu harus tetap mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan yaitu perjamuan Paskah. Tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dalam bentuk nyanyian. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Amin. Ya, anak sekolah minggu semuanya pasang telinganya, dengarkan firman Tuhan. Sebelum Ibu Guru bercerita, Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa di sini yang pernah melihat orang melakukan perjamuan? Ya, pasti ada yang sudah bilang di rumahnya, saya Bu Guru. Atau ada yang bilang, saya tidak tahu Bu Guru apa itu perjamuan. Ya, sekarang Ibu Guru akan melihatkan. Tidak tahu Bu Guru apa itu perjamuan. Ya, sekarang Ibu Guru akan melihatkan. Di sini ada gambar Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang melakukan perjamuan. Dan biasa juga orang tua di gereja itu melakukan perjamuan. Ya, anak sekolah minggu, sekarang Ibu Guru bercerita. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya hendak merayakan Paskah. Paskah itu pada waktu itu dikatakan sebagai roti tak beragi. Dan untuk merayakan Paskah, mereka harus melakukan perjamuan Paskah. Dan mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja yang mereka persiapkan? Yaitu ada roti dan ada anggur. Mereka mempersiapkan itu dan mereka taruh di atas meja mereka. Mereka pun mempersiapkan semuanya itu dan mereka mengelilingi meja yang akan mereka gunakan untuk perjamuan. Dan mereka pun mengucap syukur, mereka berdoa. Setelah itu Tuhan tiba-tiba berkata kepada mereka, aku akan mengatakan sesuatu kepada kalian. Kira-kira apa yang Tuhan akan katakan? Tuhan berkata bahwa di antara kalian akan ada satu orang yang akan mengkhianati aku. Dan mereka pun semua kaget. Apa maksudnya Tuhan ini? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Dan pada waktu itu juga salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas pergi meninggalkan ruangan itu. Dan apa yang Yudas lakukan? Yudas pergi menemui imam dan pergi memberitahukan bagaimana cara mereka menangkap Yesus. Dan sementara itu di tempat mereka melakukan perjamuan, Tuhan pun tetap melaksanakan perjamuan bersama murid-muridnya. Dan Tuhan mengambil sebuah roti, dan memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikan roti itu kepada murid-muridnya. Dan dia pun berkata, ambillah roti ini dan makanlah. Inilah tubuhku, beginilah nyawaku kuberikan kepadamu. Dan setelah itu mereka pun memakan rotinya. Dan Tuhan pun mengambil sebuah mangkuk yang berisi anggur, yang dimana anggur itu diumpamakan sebagai darah Yesus. Dan Tuhan pun membagikan mangkuk itu kepada murid-muridnya. Dan Tuhan pun berkata kepada murid-muridnya, ambillah mangkuk ini dan minumlah. Inilah darahku yang kuberikan kepada kalian. Dan setelah itu mereka pun meminum anggur itu. Dan setelah meminum, mereka pun kembali mengucap syukur kepada Allah. Dan setelah mereka melakukan perjamuan, mereka keluar dari tempat perjamuan itu dan hendak menuju ke Taman Bukit Zaitun. Dan mereka pun berjalan. Dan di perjalanan Tuhan pun tiba-tiba berkata kepada mereka, pada malam ini juga
kalian semua akan bercerai-berai meninggalkan aku, dan aku akan ditangkap. Kemudian murid-muridnya semua merasa bingung, apa lagi yang dimaksud oleh Tuhan ini. Dan Tuhan pun kemudian berkatalah kembali kepada mereka, tetapi kita akan kembali bertemu di Galilea setelah aku bangkit. Dan ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus berkata kepada Yesus bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu Tuhan. Dan meskipun Tuhan sudah mendengar itu, Tuhan pun berkata kembali kepada mereka, malam ini juga sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Ya, anak sekolah minggu, kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Meskipun Yesus adalah anak Allah, Yesus ingin memberikan dirinya untuk menebus dosa kita semua. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Begitupun walaupun dia sudah tahu apa yang akan terjadi kepada dia, tetapi dia tetap berada bersama murid-muridnya. Dan anak sekolah minggu, kita bisa melihat sekarang, walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama sekolah minggu, tetapi apa yang kita harus lakukan? Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Semoga virus yang membuat kita semua gelisah itu bisa dijauhkan dari kita semua. Dan demikianlah cerita Ibu Guru. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sekarang tiba saatnya anak sekolah minggu mengambil bukunya dan menulis judul dan bahan. Judul hari ini, Perjamuan Paskah. Ibu Guru ulangi, judulnya Perjamuan Paskah. Bahan ceritanya dari Matius 26 ayat 17 sampai 35. Matius 26 ayat 17 sampai 35.